Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 864. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanah ayyabi'a samaroha itihi in kana nahlan bitamrin kailan wa in kana karman ayyabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an ayyabi'ahu bikailin ta'amin. Naha andalika kullihi muttafaqun alaih. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan terima dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil muzabanati, dari muzabanah, ayyabi'a samaroha itihi, seorang menukar buah yang ada di kebunnya, in kana nahlan bitamrin kailan, berupa kurma yang basah, bitamrin kailan, dengan kurma kering yang ditimbang. Wa in kana karman ayyabi'ahu bizabibin kailan, atau menukar karman anggur bizabibin kailan, dengan kismis yang ditimbang. Wa in kana zar'an, atau menukar zar'an, tanaman yang masih ada di dalam tanah. Jadi yang masih bebetian, ya, yang masih ada di pohonnya. Ayyabi'ahu, ditukar, bikailin ta'amin, dengan makanan yang sudah ditimbang. Naha andalika kullihi, Nabi melarang itu semua. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Hadis yang kedua, wa an Sa'id ibn Abi Waqqasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu anistira'ir rutab bitamri faqala ayan kusur rutab idza iya bisa, qalu na'am panaha andalika, rawahul khamsah. Wa an Sa'd bin Abi Waqqasin, dan terima dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoinya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu, ditanya, anistira'ir rutab bitamri, mengenai menukar rutab dengan tamer. Pakola, lalu Nabi bertanya,
ayan kusur rutab idza yabisa, apakah rutab berkurang apabila kering? Qalu, mereka menjawab na'am, ya. Panaha andalika, maka Nabi melarang tukar menukar seperti itu. Rawahul khamsah, telah meriwayatkan hadis ini Imam yang 5. Satu lagi, an ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali, yakni ad-dain bid-dain. An ibni Umar, terima dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha, melarang, an bai'il kali bil kali, jual beli al kali bil kali. Apa yang dimaksud dengan itu? Yakni ad-dain bid-dain, menjual utang dengan ngutang. 3 hadis ini kalau sempat nanti kita selesaikan, ya. Kalau tidak, boleh saya terangkan 2 saja. Hadis yang pertama ini berkaitan dengan jual beli yang disebut muzabanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang cara jual beli atau tukar menukar yang disebut dengan muzabanah. Apa yang disebut muzabanah? Nabi menjelaskan, ayyabi'a tamroha itihi, seorang menjual kurma yang masih ada di kebun, artinya nempel di pohon kurma, ditukar dengan apa? Bitamrin kailan, dengan kurma yang sudah kering ditakar, ditimbang. Ini yang disebut muzabanah. Wa in kana karman ayyabi'ahu bizabi bin kailan, atau menukar anggur yang masih ada di pohonnya. Jadi anggur yang masih nempel di pohonnya ditukar dengan zabib, anggur kering yang sudah ditakar. 2. Wa in kana zar'an ayyabi'ahu bikailin ta'am, atau menukar, ya, biji-bijian, bebetian itu ditukar dengan sejumlah makanan yang sudah ditimbang. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-muzabanah. Nah, Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami dalam kitab Tawdihul Ahkam di juz ketiga di halaman 273, beliau menjelaskan bin nihayah, dalam an-nihayah, yang dimaksud di hadis itu, ya, ayyabi'a samaro haitihi, orang menjual buah-buahan yang ada di kebunnya. Nah, yang dimaksud al-haid hahuna di hadis itu al-bustan. Jadi orang menjual buah yang ada di kebun. Al-haid itu al-bustan. Wa karman, nah, sedangkan kalimat karman ini diterangkan di hadis ini, wa in kana karman ayyabi ahu bizabibin kailan. Nah, itu karman itu apa? Nah, pada asalnya karman itu sajarul inab. Jadi pohon anggur. Wa uridu bihi huna al inab nafsah.
Sedangkan yang dimaksud bukan pohonnya, tapi anggurnya, buahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan al-muzabanah, ini Imam Abdurrahman Al-Basami menjelaskan bai'un ma'lumun bimajhulin min jinsihi. Menjual ya sesuatu yang sudah diketahui dengan sesuatu yang belum diketahui, padahal itu sejenis. Coba. Jadi ini pengertian dulu, natijah dulu ya. Jadi jual beli muzabanah yang terlarang dalam agama dan Rasul melarangnya ialah, nah ini kata Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami, bai'un ma'lumun bimajhulin min jinsihi. Menjual barang yang sudah diketahui takarannya berapa, begitu kan? Berapa kilo, gitu. Kalau liter berapa liter, begitu. Itu sudah diketahui takarannya. Bimajhulin, dengan sesuatu yang belum diketahui. Berapa kilo? Nggak tahu. Padahal barang itu sejenis. Tamar dengan tamar, begitu ya. Kalau sekarang beras dengan beras, ini yang nggak boleh. Ya. Yang satu sudah ditakar, beasna ya. Yang satu masih belum, masih nempel padi itu di pohonnya. Nah ini yang nggak boleh. Ya, jadi inilah yang disebut muzabanah. Bagaimana kalau tidak sejenis? Gak masalah. Ini yang sejenis. Ya. Anggur basah ditukar dengan anggur kering. Kurma basah ditukar dengan kurma kering. Ini yang nggak boleh. Ini namanya muzabanah. Wa misluha, nah, contohnya bai'ut tamr fi ru'usin nahli, menjual kurma yang masih nempel di pohonnya. Jadi dinarangeyan keneh. Ditukar bitamri makilan, dengan kurma yang sudah dipanen dan sudah mengering, dan ini ditakar. Nah ini yang nggak boleh. Bagaimana kalau menukar kurma kering dengan kurma yang sudah kering? Boleh? Boleh nggak? Tadi yang terlarang mujabanah itu kurma yang masih nempel di pohonnya, ya, ditukar dengan kurma yang sudah di kilo, begitu, sekian kilo. Nah sekarang bagaimana kalau kurma yang sudah ditakar dengan kurma yang sudah ditakar? 1 kilo dengan 1 kilo, ya, tamar dengan tamar. Jadi satu jenis, ya, satu timbangan. Boleh menukar begitu? Boleh? Gak ada larangan. Syaratnya mislan bimislin, begitu syarat. Ya cuma masalahnya untuk apa ditukar, begitu kan, gitu ya. Kalau memang sama ditukar, ini boleh. Ada syarat di sini, mislan bimislin, begitu ya. Jadi barang ribawi itu ditukar tidak boleh ada lebih, begitu. Makanya di sini contoh mujabanah itu diantaranya rutob dengan tamr, seperti yang diterangkan dalam hadis nomor 865, hadis yang kedua, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul yus'alu, ditanya, anistiro irrutab bitamr, ya, menukar rutab dengan tamr. Lalu apa yang disebut rutab? Imam Al-Basami menyebutkan ar-rutab itu tamrun nahli idza adroka. Coba ini biar tidak apa ya, biar bisa membedakan. Yang tidak boleh itu menukar rutab dengan tamr, gitu ya.
Yang tamr sudah ditakar. Apa yang disebut rutob? Tamrun nahli, kurma yang ada di pohonnya. Idza adroka, apabila sudah waktu dipanen, wanadoja dan matang, qabla ayatatamarrah. Jadi kurma yang sudah masak tapi masih nempel di pohon, itu ya, sebelum jadi tamer. Jadi kurmanya sudah masak tapi belum kering, itu namanya rutob. Makanya kita sering mengatakan rutob itu kurma basah. Sudah bisa dimakan, sudah matang, sudah musim dipanen, begitu ya, tapi masih nempel di pohon. Sedangkan tamer, nah, kalau tamer itu apa? Kazzabib minal inab. Ini perbandingannya. Apa yang disebut tamer? Ini bedanya rutob dengan tamer. Kazzabib minal inab. Seperti kismis dengan anggur. Anggur mah baseuh keneh, kismis mah geus garing. Seperti itu ya. Jadi kalau sekarang rutob kurma basah, tamer kurma kering. Seperti al-inab itu anggur basah, az-zabib anggur kering. Bisa perbandingan ya. Mun anggur nama disebut inab, ya, korma mah disebut rutob. Kalau anggur disebut zabib, kurmanya disebut tamer, begitu. Basah, kering. Wahwa al-yabis. Sedangkan yang disebut rutob itu ialah tamer yang masih yang disebut tamer itu rutob yang sudah kering. Basah nama disebut rutob, keringnya disebut tamer. Itu dari segi bahasa. Nah, Imam Al-Basami menjelaskan berkaitan dengan hadis di atas ini bahwa Nabi ditanya mengenai menukar rutob dengan tamer. Nabi melarang. Apa alasannya? Ketika ditanya, kalau rutob itu nanti kering, berkurang nggak timbangannya? Para sahabat menjawab, naam, tentu saja berkurang. Tadi basah, akhirnya jadi garing, ya jelas berkurang. Maka Nabi saat itu melarang para sahabat menukar rutob dengan tamer. Ada apa di sini kira-kira? Ada yang nggak jelas. Kalau dalam bahasa hadis secara umum, ya, goror. Karena nanti rutob, ya, misalkan 10 kilo, kalau sudah kering jadi berapa kilo? Kira-kira? Nggak tahu, gitu kan? Karena nanti keringnya seperti apa kan, gitu kan? Tidak jelas ini. Bisa jadi hanya agak kering atau kering pisan, begitu, seperti itu ya. Nah, Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami menyatakan derajat hadis di atas ini adalah al-hadisus sahih. Jadi jangan khawatir, kata Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami, hadis ini sahih yang melarang menukar rutob dengan tamer. Sahih hadisnya. Malah hadis ini diriwayatkan dalam sanad yang banyak sekali. Jadi periwayatan yang banyak. Di antaranya di kitab At-Talhis dijelaskan, ya, satu ada riwayat Malik, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Wasyafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, juga Imam Ahmad, wa ashabus sunan wa Ibnu Huzaimah,
Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban, juga Ibnu Hibban, wal Hakim, juga Al Hakim, wa Daruqutni, juga Imam Ad-Daruqutni, wal Baihaqi, juga Imam Al Baihaqi, kulluhum min hadisi Zaid bin Iyas, semuanya meriwayatkan hadis dari Zaid bin Iyas. Jadi banyak periwayatan yang sama-sama bersumber dari Zaid bin Iyas ini. Annahu, sesungguhnya dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Zaid bin Iyas bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab dengan hadis yang ini. Jadi kisahnya, Zaid bin Iyas bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai hukum menukar rutab dengan tamr. Bagaimana secara hukum? Qala Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya anistira'ir rutab bitamr. Bagus sekali ya. Seorang ulama ditanya, bagaimana hukum menukar rutab dengan tamr? Jawabnya ini Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menjawab, menurut aku begini, tidak begitu. Aku mendengar Rasul ketika ditanya mengenai hukum menukar rutab dengan tamr. Jadi rujukannya kepada Rasul. Bagus sekali. Jadi ini setingkat ulama besar ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ngomongnya seperti itu. Aku mendengar Rasul ketika ditanya seperti yang engkau tanyakan kepadaku. Pakola, Nabi pernah bertanya kepada yang bertanya itu, ayan kusur rutab idza ya bisa, apakah rutab itu berkurang timbangannya kalau nanti jadi kering? Qalu, kata mereka, na'am, iya, panaha andalik. Itu bagus sekali ya. Jadi nanyanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, Rasul ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu menjawabnya begini, tidak boleh, begitu ya. Nabi melarang hal itu. Nah lalu apa yang kita bisa ambil dari dua hadis di atas? Mayuhadu, apa yang bisa kita petik sebagai ilmu dari dua hadis di atas tadi? Pertama, kita mengetahui al-muzabanah. Jadi jual beli yang disebut muzabanah ialah ayyabi'a tamron ha'itihi in kana nahlan bitamrin kailan. Seorang menukar kurma yang masih nempel di pohonnya dengan kurma yang sudah kering. Satu. Kalau tadi ya kurma sekalipun sudah diambil dari pohonnya, basah kurmanya, masih basah, tidak ditimbang, ditukar dengan kurma yang sudah kering, sudah ditimbang. Sama, ini mujabanah. Wa in karman iyabi'ahu bizabibin kailan, atau menukar anggur dengan anggur yang sudah kering yang ditimbang. Wa in kana zar'an ayyabi'ahu bito'amin kailan, atau buah-buahan atau biji-bijian ditukar dengan sejumlah makanan yang sudah ditakar. Fahadha kulluhu al-muzabanah al-manhi anha. Ini semuanya masuk dalam kategori jual beli muzabanah yang terlarang oleh Rasul.
dilarang oleh Rasul, terlarang dalam agama. Qala Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar menyatakan la muhalifun anna hadza kullahu muzabanah. Tidak ada yang bertentangan di antara para ulama, jual beli seperti itu semuanya masuk dalam kategori jual beli mujabanah yang terlarang dalam agama, yang Rasul menetapkan dengan kalimat naha, tidak boleh. Nah, kemudian apa alasan tidak bolehnya? Para ulama menjelaskan, fa innahu idza bai'a ahadu nau'ai jinsin bil akhar fala budda minat tamasil kama jaa fil hadis masalan bimislin. Kenapa tidak boleh jual beli seperti itu? Kurma kering dengan kurma basah ditukar. Kenapa tidak boleh? Nah, alasan para ulama, idza bai'a ahadun nau'ai jinsin bil akhar. Apabila terjadi tukar menukar dua jenis, dua bentuk barang yang sejenis. Jadi ini satu jenis, dua bentuk, yang kering, yang basah, yang bagus, yang jelek, tapi satu jenis, ya, itu tidak boleh ditukar kecuali minat tamasil, kudu sarwa. Ini alasannya. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah dijelaskan dengan hadis yang lalu. Ada yang masih ingat diterima dari siapa hadis itu? Riwayat siapa? Lupa ya. Udah lama. Hadis sudah menjelaskan bahwa jika terjadi tukar menukar barang yang sejenis yang disebut barang ribawi, tidak boleh ditukar kecuali mislan bimislin. Sebagaimana dalam riwayat Muslim yang diterima dari sahabat Ubadah bin Somit. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dahab bid-dahab, emas dengan emas. Ini yang saya sebut tadi barang ribawi, ya. Ad-dahab bid-dahab, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal bur bil burri, bur dengan bur, was sair bis sair, gandum dengan gandum, wat tamr bit tamr, kurma kering dengan kurma kering, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mislan bimislin, boleh ditukar tapi harus sama dengan sama. Sawa bisawain, ya. Jadi mislan sejenis, sawa bisawain sama, timbangannya sama, kualitasnya sama, boleh ditukar. Tadi untuk apa ditukar? Ya mending ento. Karena kan tidak ada artinya ditukar begitu. Karena kalau beda jadi tidak boleh. Inilah aturan dalam syariat mengenai barang ribawi, begitu ya. Syarat yang kedua selain mislan sawaan, juga Nabi menyatakan yadan biadin. Kalau nukar seperti itu tidak boleh, ya, kecuali dengan tangan ke tangan. Maksudnya kes harita, begitu. Tangan ke tangan. Yadan biadin. Fa idzah talapa hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Tapi kalau misalkan nih, ya, menukarnya itu barang yang berbeda, tidak sejenis, seperti kurma ditukar dengan gandum, silahkan
nggak sama juga nggak masalah. Tapi kalau gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, harus mislan bimislin, sawaan bisawain. Kalau tidak begitu, Nabi melarang, dan itu masuk dalam kategori jual beli muzabanah. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita meneruskan mengenai jual beli al-kali bil kali, jual beli utang dengan cara ngutang. Kira-kira seperti apa ya jual beli utang dengan utang itu, dan cara jual beli ini terlarang dalam syariat, terlarang dalam agama, dan ini sekarang lagi berkembang. Pokoknya pinjam meminjam seringkali terjadi seperti itu ya. Jadi hutang dijual dengan ngutang lagi, seperti itu. Insya Allah nanti kita jelaskan secara tafsir yang dijelaskan oleh para ulama hadis berkaitan dengan itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit menambah ilmu dan wawasan kita berkaitan dengan jual beli muzabanah yang terlarang dalam agama. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.